Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Maharani Ruka dengan NIM 4522091093 dari kelas E Psikologi Fakultas Psikologi Prodi Psikologi Universitas Bosowa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah sesuai dengan tugas dari mata kuliah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama adalah konsep ilmu. Secara etimologi, kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, yang berarti memahami, mengetahui, dan mengerti. Dan dalam bahasa Inggris, kata ilmu sendiri sering dipasangkan dengan kata sains. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata sains ini pada umumnya sering diartikan dengan ilmu, namun kadangkala juga sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Adapun definisi ilmu menurut beberapa ahli, yang pertama itu oleh Muhammad Hatta, yang menyatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum sebab akibat dalam suatu golongan masalah yang sama sifatnya, baik itu kedudukannya maupun pada hubungannya. Yang kedua adalah Thomas Kuhn. Ia menyatakan bahwa ilmu adalah himpunan aktivitas yang menghasilkan banyak pertemuan, baik itu bersifat penolakan maupun pengembangan. Yang kedua adalah konsep pengetahuan. Nah, secara etimologi sendiri, kata pengetahuan ini berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge, yang artinya pengetahuan. Nah, menurut Ali dan Asrori, pengetahuan atau knowledge ini adalah kumpulan tentang segala sesuatu yang diketahui dan telah dimiliki oleh manusia. Nah, pengetahuan ini juga kadangkala berasal dari pengalaman maupun pikiran manusia. Menurut Sangaji dan Sophia, ada 4 cara memperoleh pengetahuan. Yang pertama, pengalaman pribadi, di mana jika seseorang dihadapkan dengan suatu masalah, ia akan mencari solusi dengan belajar dari pengalaman di masa lalunya. Yang kedua, modus otoritas. Jika seseorang yang memiliki wewenang ataupun pengetahuan tertentu memberikan penjelasan, wajar jika orang lain mendengarkan maupun mempercayainya. Yang ketiga yaitu penalaran deduktif, di mana penalaran deduktif ini adalah pencarian pengetahuan yang dimulai dengan observasi dari hal-hal umum menuju ke hal-hal khusus. Penalaran deduktif juga seringkali disebut dengan silogisme, dan penalaran deduktif juga digunakan untuk menentukan suatu kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu penalaran induktif, di mana penalaran induktif ini justru kebalikan dari penalaran deduktif, yaitu pencarian pengetahuan yang dimulai dengan observasi dari hal-hal khusus menuju ke hal-hal umum. Selanjutnya adalah sumber pengetahuan. Nah, pengetahuan juga memiliki beberapa sumber. Yang pertama yaitu rasional, di mana aliran rasionalisme ini menganggap bahwa sumber pengetahuan manusia yang dapat dipercaya yaitu adalah pikiran, rasio atau akal, dan juga jiwa manusia. Yang kedua, empiris. Nah, aliran empiris ini menganggap bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman manusia dan dari dunia luar yang ditangkap oleh panca inderanya. Nah, yang ketiga yaitu kritis. Nah, aliran kritisme ini menganggap bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari dunia luar maupun dari jiwa ataupun pikiran manusia. Dan yang terakhir yaitu intuisi, di mana pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses pemikiran tertentu. Selanjutnya adalah konsep ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah konsep ilmu pengetahuan. Nah, menurut Fardiansyah, syarat ilmu pengetahuan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistematik, yang kedua, objektif atau intersubjektif, dan yang terakhir adalah dapat dipertanggungjawab. Yang pertama, sistematik. Sistematik ini merupakan suatu kesatuan
Selanjutnya, konsep ilmu pengetahuan. Nah, menurut Fardiansyah sendiri, syarat ilmu pengetahuan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sistematik, yang kedua objektif atau intersubjektif, dan yang ketiga dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, sistematik. Sistematik ini merupakan kesatuan teori-teori yang tersusun dalam suatu sistem. Yang kedua, objektif atau intersubjektif, di mana teori tersebut terbuka dan dapat diteliti oleh orang lain ataupun ahli lain sehingga hasil penelitiannya bersifat universal. Dan yang terakhir, dapat dipertanggungjawabkan. Ini mengandung kebenaran yang bersifat universal dan dapat diterima oleh orang lain maupun ahli lain. Ada 8 ciri yang menandai ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan secara metodis. Yang kedua, ilmu pengetahuan tanpa pamrih. Yang ketiga, universalitas ilmu pengetahuan. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti yang bersangkutan. Yang keenam, progresivitas. Yang ketujuh, kritis. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai perwujudan kebertautan antara teori dan praktis. Selanjutnya, hakikat kebenaran. Ada 2 pengertian kebenaran. Yang pertama, kebenaran yang berarti nyata terjadi dalam satu pihak. Yang kedua, kebenaran dalam arti lawan, yaitu keburukan atau ketidakbenaran. Kebenaran ini mutlak dan tidak sama ataupun langgeng, melainkan bersifat nisbi atau relatif, sementara atau tentatif, dan hanya sebuah pendekatan. Nah, kebenaran sendiri ini merupakan ciri dari ilmu itu sendiri. Selanjutnya adalah hakikat kebenaran ilmiah. Halotitus menyatakan bahwa kebenaran ialah segala sesuatu yang sesuai dengan fakta atau sesuatu yang selaras dengan situasi aktual. Dalam ilmu pengetahuan, kebenaran bersifat sementara atau relatif. Kebenaran ilmiah lahir dari proses penelitian ilmiah. Secara ontologi, kebenaran digolongkan dalam dua jenis teori. Yang pertama, teori kebenaran korespondensi untuk ilmu-ilmu kealaman, dan yang kedua, teori kebenaran korespondensi untuk ilmu humaniora dan sosial. Selanjutnya adalah metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini memiliki langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Nah, agar metode ilmiah ini dapat digunakan pada suatu penelitian, ia harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan fakta. Yang kedua, bebas dari prasangka. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Yang keempat, menggunakan hipotesis. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Dan yang terakhir, menggunakan teknik kuantifikasi metode ilmiah yang didasari oleh sikap ilmiah. Kebenaran ilmiah terwujud oleh konsep-konsep ilmiah yang mendasarinya, yakni teori ilmiah dan fakta ilmiah. Selanjutnya adalah pendekatan mencari kebenaran ilmiah. Pendekatan ilmiah merupakan pengombinasian yang jitu dari pendekatan empiris dan pendekatan rasional. Nah, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Yang pertama, pendekatan empiris, di mana tidak dapat kita pungkiri bahwa dari pengalaman kita mendapatkan pemahaman yang benar mengenai bentuk, ukuran, warna, dan lain sebagainya mengenai suatu hal. Yang kedua adalah pendekatan rasional. Cara lain yang dapat digunakan untuk mendapatkan kebenaran adalah mengandalkan rasio. Golongan orang-orang yang menganggap rasio sebagai satu-satunya kemampuan untuk mendapatkan kebenaran disebut dengan kaum rasionalis. Yang ketiga adalah pendekatan intuitif. Intuisi sendiri merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Intuisi bersifat personal dan tidak bisa diramalkan bahwa intuisi yang dialami oleh seseorang adalah bersifat khas, sulit atau tidak bisa dijelaskan, tidak dapat dipelajari atau ditiru oleh orang lain.
Yang keempat adalah pendekatan religius. Kebenaran religius tidak hanya disangkut pautkan dengan kehidupan sekarang dan yang terjangkau oleh pengalaman, namun juga mencakup hal-hal yang bersifat transendental seperti latar belakang penciptaan manusia dan juga kehidupan setelah kematian. Yang kelima adalah pendekatan otoritas. Usaha selanjutnya yang dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran adalah dengan dasar pendapat atau pernyataan dari pihak tertentu yang memiliki otoritas, yaitu individu-individu yang memiliki kelebihan dibanding anggota masyarakat umumnya. Kelebihan-kelebihan tersebut dapat berupa kekuasaan, pengalaman, ataupun prestasi. Keenam atau yang terakhir adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah bertumpu pada dua anggapan dasar. Yang pertama, kebenaran dapat diperoleh dari pengamatan. Yang kedua, gejala itu timbul sesuai dengan hubungan-hubungan yang berlaku menurut hukum tertentu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pendekatan ilmiah merupakan pengombinasian yang jitu dari pendekatan empiris dan pendekatan rasional. Itulah tadi penjelasan materi mengenai ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang telah dijelaskan oleh saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.